Kita lebih bersuka cita mana yang sudah punya anak? Anak juara satu atau anak terima Yesus? Anak lulus sekolah dengan anak terima Yesus. Harus lihat dua tipe orang Kristen. Satu Kristen hanya karena agama, dua Kristen dengan pertobatan. Nah, kita seringkali berpikir bahwa ketika ada di gereja seakan-akan mereka sudah satu paket yang sudah bertobat. Jangan sampai ya kita berpikir kita bingung dengan anak yang hilang, ada yang sulung juga terhilang, kan gitu kan ya. Kita berdoa. Bapa, kami mau bersyukur kepadamu, kami boleh memiliki Tuhan yang adalah sumber kekuatan kami dan sumber perlindungan kami. Kami menyerahkan Tuhan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Kami rindu Allah Roh Kudus yang boleh menolong kami mengerti firman Tuhan. Dalam kami merenungkan, kami boleh melakukan firman itu di dalam seluruh aspek hidup kami. Tolong hamba-Mu, tolong kami semua yang ada di ruangan ini, agar hati dan pikiran kami hanya terarah kepada kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi. Hari ini kita akan belajar dari satu bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk membuka dari Lukas pasal yang ke-15. Lukas 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Lukas 15 1 sampai 7. Saya akan bacakan. Perikop ini berjudul perumpamaan tentang domba yang hilang. Ayat pertama dari Lukas pasal 15. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang itu. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara. Suara saya memang lagi gak terlalu baik ya. Ke dokter, dokternya bilang disuruh diam. Disuruh diam, gimana caranya diam ya? Kecuali dari panggil nanti baru diam kayaknya ya. Maksud saya adalah karena beberapa kali itu sempat saya ada pelayanan khotbah di anak-anak remaja pada kasih minum. Dipikir saya barangkali serak gara-gara saya bilang posisinya memang lagi kurang baik, dan solusinya salah satu yang gak bisa dilakukan adalah disuruh diam. Saya ngajar 5 kelas semester ini ya. Jadi 2 kelas online, 3 kelas yang onsite. Jadi bisa kebayangin ya, sudahlah gak apa-apa lah, Tuhan berikan saya kekuatan gitu ya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, tema kita hari ini adalah mencari hingga menemukan. Dari Lukas 15 ayat yang ke-1 sampai 7 gitu ya. Saya mengajak kita untuk sedikit dulu membayangkan gitu ya. Kita ngebayangkan dulu aja sesuatu barang atau seseorang atau apapun itu yang paling berharga di dalam diri kita. Itu ya, saya nggak tahu, mungkin orang tua anak, anak orang tua gitu ya. Atau apapun, atau mungkin suatu barang, rumah kah, atau barangkali kendaraan kita kah, atau apapun itu. Kita bayangkan sesuatu yang paling berharga menurut kita, terus itu hilang. Gitu ya. Jadi kalau kita bayangin sesuatu yang hilang, kalau orang, ini kalau sesuai dengan pikiran saya ya,
pasti kita akan mencari, setuju? Kan gak langsung gini nih hilang, ya udahlah gak apa-apa gitu kan ya. Itu mungkin nanti setelah kita mencari beragam cara, mencoba mencari sampai betul-betul udah nih gak ada harapan untuk menemukan, baru kita bilang nanti ya udahlah. Pasti kata ya udahlah itu adalah terakhir. Nah, tapi yang jelas adalah di sini saya ingin mengatakan bahwa apa yang kita akan lakukan, kita akan mencari. Kita akan terus coba bagaimana caranya kita sampai menemukan barang itu. Dan kebayang Bapak Ibu kalau sudah dapat kira-kira, saya lagi ngebayangin gini nih. Supaya kita bisa membayangkan sukacita yang seperti apa kalau kita kehilangan sesuatu yang berharga terus kita dapatkan. Itu ya. Atau belum pernah kehilangan ya, gitu ya. Kalau kehilangan yang saudara yang dikasih meninggal kali nggak bisa diapa-apain ya, kecuali nanti pada waktu nanti Yesus datang kita akan bersama lagi dengan mereka. Tapi ketika itu berkaitan dengan sesuatu barang gitu ya, sesuatu yang kita anggap begitu berharga, ketika kita dapatkan, saya percaya sekali mungkin kita akan ngomong kemana-mana, udah ketemu. Kita akan menyampaikan dengan begitu sukacita kepada banyak orang ya tentang apa yang hilang itu sudah kita dapatkan. Nah, kembali lagi kita hari ini ya, saya cuma membayangkan supaya kita bisa melihat, Bapak Ibu pernah ngelihat gak? Saya kayaknya pernah juga ngomong di gereja ini ya. Pada waktu kita lebih bersuka cita mana yang sudah punya anak juara 1 atau anak terima Yesus. Kan? Sebenarnya betul gak? Coba kita lihat, anak lulus sekolah dengan anak terima Yesus. Bandingin aja lah ya. Nanti anak yang tiba-tiba dia punya prestasi yang luar biasa dengan anak terima Yesus. Yang lebih banyak diselamatin yang mana? Kalau saya ngomong lagi gini ya, karena Bapak Ibu kira-kira kita tahu kapan anak kita terima Yesus? Dan pada waktu dia bilang, Mama, Papa, aku mengambil komitmen menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, kira-kira apa yang kita rasakan pada waktu itu? Oh iya, ya Mama Papa juga sudah terima ya, udahlah ya gitu ya. Atau kita bisa ngelihat anakku yang terhilang telah balik lagi, kan rasanya begitu gak sih? Karena dia terima Yesus. Karena kita tahu dengan jelas, saya selalu mengatakan ini kepada banyak dalam khotbah-khotbah atau di gereja-gereja, mau anak muda mau orang tua. Saya selalu berkata kita harus lihat 2 tipe orang Kristen, 1 Kristen hanya karena agama, 2 Kristen dengan pertobatan. Nah, kita seringkali berpikir bahwa ketika ada di gereja seakan-akan mereka sudah satu paket yang sudah bertobat. Jangan sampai ya kita berpikir kita bingung dengan anak yang hilang, ada yang sulung juga terhilang, kan gitu kan ya. Kalau kita lihat dalam rangkaian ini. Nah, Bapak Ibu, oleh karena itu kita lihat perhatikan di sini, perumpamaan domba yang hilang ini menunjukkan betapa berharganya satu orang atau seseorang itu di hadapan Tuhan. Jadi saya lagi mengajak kita, sadar atau tidak, jangan sampai kita sudah mungkin ya situasi, lingkungan, dunia ini dosa sudah membuat kita melihat yang paling berharga itu justru yang tadi saya bilang, prestasi, juaranya, apanya, sesuatu yang didapat yang kita rasakan itu menjadi kebanggaan bagi banyak orang. Sehingga sebetulnya kita tidak bisa lagi melihat betapa berharganya seseorang itu di hadapan Tuhan. Betapa bernilainya seseorang yang tadinya terhilang itu sekarang yang sudah bertobat itu di hadapan Tuhan. Kita lihat dalam 3 perumpamaan, saya tidak tahu minggu-minggu ke depan apakah akan dibahas lanjutannya gitu ya. Tapi yang jelas 3 perumpamaan yang maknanya sama. Dikatakan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan klimaksnya adalah anak yang hilang. Seperti 3 ini sebuah gambaran seperti yang tadi saya katakan di bagian awal tadi gitu ya. Yang saya katakan menunjukkan berharganya seseorang itu di hadapan Tuhan. Nah, lalu gitu ya, kita lanjut lagi. Bukan ya, ini ya. Sebagai domba yang hilang yang telah ditemukan. Jadi kita ini yang ada di sini, saya berharap kita pernah jadi domba yang terhilang dan sudah ditemukan. Dalam arti seluruh kita yang ada di ruangan ini sudah bertobat. Setuju? Kan ini clear dulu kan ya. Sebagai domba, nih berarti Bapak Ibu dan saya domba yang dulu terhilang, terus kita sekarang sudah ditemukan. Berarti kita sudah percaya kepada Kristus. Lanjutannya, seharusnya kita digerakkan oleh kasih Allah itu. Jadi kita yang sudah mendapatkan, kita tahu saya sudah terhilang, saya sudah ditemukan. Kasih Allah yang sudah menemukan itu harusnya menjadi penggerak kita untuk mencari hingga menemukan domba lainnya yang masih terhilang. Selesai khotbahnya, karena itu kok tujuannya kan ke situ kan ya. Kan udah enggak ya semua. Beneran selesai enggak. Maksud saya adalah ini nih, ini inti dari pembahasan saya nanti ke belakang itu ya.
Jadi kalau kita ngerasa kita domba yang hilang yang sudah ditemukan, berarti kita sadar bagaimana kasih Allah itu harusnya menggerakkan kita sehingga kita dipakai untuk menjadi anak-anak Tuhan. Gak hanya STH, gak hanya MTH, gak hanya dokter DTH ya, gak hanya hamba Tuhan, guru agama, tidak. Tapi semua kita yang merasa kita adalah domba yang terhilang, kita telah ditemukan, maka kita punya tanggung jawab untuk mencari dan menemukan domba yang lain yang masih terhilang. Waktu Yesus naik ke surga, Yesus bilang apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nggak ada kalimat itu untuk pendeta, untuk evangelis, nggak ada. Untuk mereka semua yang sudah percaya kepada Kristus. Nah persoalannya adalah gini, kalau saya mencoba melanjutkan pertanyaan ini ya dari bagian ini adalah bagaimana caranya gitu ya. Bagaimana caranya satu perenungan kita hari ini adalah mari kita memiliki hati seperti hati Tuhan. Bapak Ibu tahu lagu yang berikan ku hati seperti hatimu gitu kan ya. Kenapa perlu begitu? Karena menurut saya yang bisa membuat kita ingat terus bahwa kita punya tanggung jawab untuk menyelamatkan yang terhilang itu untuk dibawa kembali kepada Kristus. Menurut saya kalau kita punya hati seperti hatinya Tuhan. Hatinya yang Tuhan yang betul-betul melihat gitu ya. Makanya nanti kita lihat di sini gambaran perumpamaan domba yang hilang itu. Bagaimana begitu bernilai berharganya kita di hadapan Tuhan. Saya selalu membayangkan bahwa ada begitu banyak orang. Kalau kadang-kadang ya saya setuju saja lah ya dengan banyak orang yang berpikir bahwa Tuhan ini kenapa ya sampai akhirnya ketika manusia Adam dan Hawa diciptakan. Setelah diciptakan udah dibilang semua dalam taman boleh dimakan. Tapi yang gak boleh cuma satu. Terus dimakan, terus melanggar. Saya setuju tuh dengan pendapat banyak anak muda. Harusnya pertama kali Tuhan musnahkan aja tuh Adam dan Hawa. Kelar sudah. Sudah gak ada apa-apa lagi kan ya. Tinggal diciptakan lagi manusia baru. Karena debu tanahnya banyak. Tinggal dibuat aja lagi kan. Bentuk lagi. Jadi udah beres gitu ya. Tapi kenapa akhirnya kalau kita lihat gak begitu gitu ya. Betapa kita lihat di situ aja kalau kita ngomong tentang hati Tuhan itu. Ini sudah makan nih. Harusnya kan sudah makan datang tuh sama Tuhan, bener gak? Ini ya gimana lagi Tuhan. Saya tadi istri saya bilang, kami sempat berpikir ya asik juga ya jadi sama seperti Tuhan. Terus kami makan. Terus gimana nih, ampuni dong kan gitu kan ya. Ini kan gak sembunyi, GTD-nya tingkat dewa kan ya. Udah makan, udah ini ya. Oh itu belum terlalu, GTD selanjutnya lebih ngeri lagi. Ketika Tuhan datang kan. Manusia di mana kamu? Saya nggak bayangin, saya nggak tahu ya Bapak Ibu sebagai dosen ya. Saya selalu respect dengan mahasiswa ketika salah ngaku. Dah, dibanding dia punya ribuan alasan telenovela sinetronnya keluar ya. Tadinya begini bu, tadinya begini bu, tadinya gini. Alah lu bohongin gua. Biasa saya bilang kayak gitu. Kok ibu tahu ya terlalu sinetronnya terlalu panjang. Karena biasanya kan itu kan untuk meyakinkan kan kita perlu tuh ya. Nah beda banget ketika dia bilang, ya Bu Ida saya terlambat, saya nggak bangun, saya terlambat bangun, maaf ya Bu Ida ya. Daripada dia ngomong yang macam-macam, macet lah, apalah dan lain-lain sebagainya. Saya lebih menghargai kalau dia langsung bilang, ya memang. Ya Bu, saya waktu ingat sekali, sekarang kan cara ngecek anak-anak mahasiswa itu nyontek itu kan bisa lewat ini ya. Dulu ada internetin yang lewat apa, tapi sekarang AI juga bisa. Nah ternyata banyak mahasiswa itu menggunakan AI untuk bikin tugasnya. Ketahuan 95%, 85%, 97%, maksudnya ngambil dari AI. Saya cuma bilang ini, saya kemarin ngecek ternyata banyak nih yang menggunakan AI. Dari banyak itu kali 5 atau 6 yang datang personal chat ke saya. Saya salah satunya Bu Ida. Gitu ya. Itu langsung gua ampuni, itu serius. Ya, saya bilang oh ya udah. Nanti ke depan jangan nak ya. Udah selesai tuh, selesai. Yang gak datang-datang ini, saya bilang maka nilainya akan saya failkan atau nolkan. Nah yang saya ingin katakan adalah agak berbeda ya. Ketika orang datang ngaku gitu ya. Nah saya ngebayangin juga nih, berkali ya Tuhan juga udah datang manusia di mana kamu gitu ya. Bukannya malah bilang ya udah Tuhan kami bersalah berdua ya. Walaupun dibilang yang salah si Hawa sih yang salah. Ya siapa suruh si Adam mau kan kayak gitu ya. Kan suka-suka nyalain. Makanya kalau sering ya dalam keluarga mama nyalain anak, anak nyalain orang tua, suami nyalain istri nyalain suami gitu ya. Kakak apa nyalain adik, natur kita itu ya. Kayaknya natur manusia pertama sudah melekat dengan kita. Karena itu yang terjadi kan ya. Itu perempuan yang kau tempatkan bagiku. Si perempuan bilang si ular gitu ya. Kita lihat di situ sebetulnya adalah kenapa sih nggak susah banget nggak langsung ngomong kami salah. Terus gimana Tuhan? Aduh apakah kami ampuni kami? Kan alangkah lebih indah. Tapi tidak begitu ya. Mereka tidak melakukan itu, mereka malah saling menyalahi.
Tapi luar biasa, udah dibegitukan tuh sama mereka berdua ya. Sebenarnya kan oke tadi ya waktu mereka makan, oke lah Tuhan masih maklum. Tapi ketika mereka malah saling menyalahkan, harusnya musnahin aja kan ya. Tapi balik lagi tidak, Tuhan tidak memusnahkan. Yang luar biasa adalah di situ kita lihat ya bagaimana, saya nggak usah panjang lebar lagi menceritakan karya salib kan. Bagaimana akhirnya Tuhan Bapa mengutus Yesus Kristus untuk menyelamatkan kita. Itulah yang dikatakan bagaimana kita harus memiliki hati seperti hati Tuhan. Hati seperti apa? Hati yang mengasihi mereka yang terhilang. Bapak Ibu sama, kita kan akan ketemu dengan banyak orang di sekitar kita. Apakah anak, apakah keluarga, om, tante, siapalah ya. Anak sepupu, adik sepupu, siapa di sekitar kita. Ketika kita tahu mereka belum mengenal Tuhan, terus kita ketemu nih. Rasa apa sih yang ada di dalam diri kita? Atau ada rasa kayak, OTW mana ya kalau andaikan hari ini dia dipanggil Tuhan? Akan pergi kemana dia? Benar dong, kan ayat firman Tuhan jelas. Kalau tidak di dalam Kristus, binasa kan? Tidak di dalam Kristus, kematian kekal di neraka. Saya tidak mau membandingkan ya, konsep agama banyak sekali. Tapi dalam iman Kristen kita jelas kok. Gak bisa. Nah sekarang kita lihat nih ada orang-orang di dekat kita yang kita kenal gitu ya. Terus mereka tuh kita lihat nih, oh mereka belum sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Berarti kalau belum sungguh-sungguh, mereka terhilang dong. Gak usah dulu kita ngomong tentang memberitakan Injil Tuhan. Pernahkah kita menangis berdoa untuk mereka? Agar mereka suatu waktu mendengar Injil Tuhan, akhirnya diselamatkan dan akhirnya bertobat. Atau itu rasa udah gak terlalu, Bapak Ibu. Itu rasa mungkin sudah kayak ya udahlah ya, apalagi ya. Kadangkala kita nih punya juga suatu pemahaman yang keselamatan itu kan anugerah. Tuhan yang kasih. Nah bukan karena kita, ya sudah kalau memang Tuhan mau kasih, Tuhan akan kasih. Balik lagi, kita tidak tahu siapa yang Tuhan berikan keselamatan itu. Kan katanya bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Kita nggak tahu, tapi yang kita tahu Tuhan ingin pakai kita mungkin menjadi alat Tuhan untuk dapat menceritakan kebenaran itu. Keselamatan itu kepada orang yang dipilih Tuhan tadi. Kita dipakai jadi alatnya. Harusnya itu suatu kebanggaan kan gitu loh. Nah tapi kembali lagi Bapak Ibu bersama-sama kita lihat. Hati Tuhan, hati yang penuh dengan belas kasihan terhadap yang terhilang. Nah kita lihat jangan sampai ini ya, saya rasa seharusnya enggak ya. Jangan sampai kita akhirnya jadi kayak orang Farisi. Kan ada dua itu ya, dari perumpamaan tadi domba yang hilang, situasi yang terjadi dikatakan pemungut cukai dan orang berdosa datang mendengarin Yesus. Bapak Ibu pernah gak sih kalau satu kali, tapi kalau di sini ke gereja kita kan orangnya kelihatan rapi-rapi kan ya. Saya pernah masuk ke sebuah gereja, masuk 2-3 orang, aduh saya pikir ini preman atau apa gitu ya. Dengan penampilannya yang saya lagi nih, oh gitu kan ya, dengan tato dan lain-lain gitu. Tapi disitu saya pikir gini, andai kan Tuhan Yesus di dalam ruang gereja ini, apakah Tuhan akan bilang, ganti baju lu gitu ya. Atau Tuhan tetap akan menerima mereka tanpa menghakimi mereka. Kan biasa kita bilang, apalagi kalau udah kita lihat, kan kadang kita secara tidak sadar, kita bisa tuh ya lihat, nih tambah lagi nih kalau konteks saat itu ya, pemungut cukai orang berdosa, udah dipaketin tuh, pemungut cukai ini adalah orang yang berdosa. Jadi menurutnya orang-orang Farisi ini barangkali wajar saja kalau gak disukai. Kebayang ya, padahal sebetulnya kita tahu kita punya konsep Tuhan mengasihi orang berdosa, yang dibencikan dosanya, bukan orangnya kan begitu kan ya. Saya sekali lagi Bapak Ibu tidak pernah berkompromi dengan dosanya. Karena banyak orang juga berkata kepada saya anak-anak muda yang mulai terbuka dengan LGBT. Bu Ida, kan Tuhan mengasihi orang-orang LGBT. Tuhan mengasihi orangnya, tapi Tuhan tidak berarti kompromi dengan LGBT-nya. Tuhan mengasihi manusianya, Tuhan kasih. Nggak berarti setelah itu ya sudah gitu ya, nggak begitu. Nah saya bilang, jadi kalau kamu tanya, kalau tiba-tiba Bu Ida di depan Bu Ida ada orang datang seorang gay gimana? Oh beberapa kali udah datang kok. Datang Bu Ida, I am gay. I'm lesbi. Apakah saya bilang, hai terkutuklah engkau? Enggak. Tapi apakah saya bilang juga, Tuhan paham kok? Enggak. Saya akan tanya maksud dia datang kepada saya apa. Dan kesempatan bagi saya adalah, ini kesempatan. Siapa tahu saya akan menuai atau mungkin saya menabur. Kalau saya menuai berarti dia sudah pernah mendengar tentang kasih Tuhan. Injil Tuhan, keselamatan dari firman Tuhan. Saya menuai ketika saya ngomong mungkin goalnya nih. Akhirnya dia bertobat. Atau yang kedua, saya orang pertama yang menabur. Yang mungkin saya tidak akan menuai, tapi orang lain yang akan menuai. Nggak apa-apa. Toh kita ini semua bekerja sama kan ya, Tuhan pakai kita semua kan ya, untuk membawa banyak orang kepada Kristus. Tapi ketika kita lihat orang seperti itu bagaimana? Sama Bapak Ibu,
Banyak kan kita dengar sekarang akhir-akhir ini, hamba Tuhan lah yang jatuh dalam dosa, banyak kan ya. Pada waktu kita lihat tuh orang bilang, wah saya bukan di screenshot, dikirimin lewat WA tuh ya, terlihat tuh di forward. Bu Ida, bagaimana tanggapan ibu tentang ini? Pendeta ini, macam-macam banyak saya bilang ini. Terus saya berkata kepada dia, kamu Kristen? Kristen bu, saya mau tanya, dalam 1 minggu, kamu berapa kali, jangan 1 minggu dah, dalam 1 bulan, berapa kali dalam 1 bulan tuh kamu berdoa untuk para hamba Tuhan, supaya dijaga oleh Tuhan tidak jatuh ke dalam dosa? Dia diam, ya gak ada lah bu, gak pernah berbuat apa-apa, nuntut, gak nyambung dong. Emang kamu sudah berbuat apa? Belum pernah berbuat, tiba-tiba jadi hakim. Padahal kita tidak pernah dipanggil menjadi hakim. Kenapa kamu gak berlutut berdoa untuk para hamba Tuhan? Supaya terus dijaga hatinya oleh Tuhan. Kamu gak pernah lakukan, terus tiba-tiba kamu dengan mudah bilang, oh jatuh, kamu WA, kamu sharekan lagi. Kamu tahu gak? Sebetulnya cara menolong orang yang jatuh dalam dosa adalah stop membicarakannya, stop memforwardnya. Tapi berlututlah berdoa untuk dia. Nah kembali lagi kita lihat di situ, saya ngomong lagi. Nah kita udah terpola kan ya. Ketika ada orang-orang kita rasa ini berdosa nih, sama nih kayak orang Farisi. Sungut-sungut. Masa sih sama-sama orang berdosa? Masa dia makan sama orang berdosa? Kayak gak bisa terima kali ya. Saya sempat berpikir, saya juga sempat sih ya. Kadang-kadang kalau ngebayangin orang-orang yang ngapain gereja gitu ya, melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap orang-orang Kristen ya. Ada juga sih di kepala saya rasanya, nanti kalau udah Tuhan Yesus datang ya, dia gak bertobat masuk neraka. Misalnya kadang-kadang ada pemikiran begitu. Tapi saya rasa gini, kok itu ya. Jadi saya rasa kayak kita ini natur berdosa kita Bapak Ibu, kadang memang tanpa sadar itu bisa lebih menguasai daripada kasih Allah itu untuk menyikapi orang-orang di sekitar kita. Itulah sebabnya di sini dikatakan Tuhan Yesus waktu lihat orang-orang Farisi bersungut-sungut, ahli Taurat, kebayang gak Bapak Ibu? Orang Farisi ahli Taurat tuh orang yang menguasai kan ya? Maksudnya yang ngerti ya maksudnya kan dia tahu gitu ya. Bagaimana dia melihat Tuhan berkali-kali memberi kesempatan kepada orang-orang Israel. Berapa kali sih orang Israel tuh tegar tengkuk? Tapi kan tetap umat Allah kan. Tuhan gak sampai sudah ganti umat baru. Ini aja Filistin aja dah jadi umat saya, Israel buangkan. Kan enggak. Harusnya kan disitu bisa lihat bahwa oke nih, Tuhan saja berkali-kali mereka jatuh. Kalau kita lihat dari bagian firman Tuhan di Perjanjian Lama, berkali-kali juga Tuhan memakai si A, memakai si B, tokoh-tokoh untuk membawa mereka kembali kepada Tuhan. Tapi ini mereka pemahaman tuh seakan-akan hilang. Jadi mereka mulai bersungut-sungut, mungkin rasa harusnya tuh gak boleh tuh. Ngapain kita duduk bersama dengan para pungut cukai dan orang-orang berdosa itu. Tuhan Yesus lalu memberikan perumpamaan ini yang dikatakannya dari 100 gitu ya. Kesannya Bapak Ibu pernah gak sih ada 100, satu hilang. Kalau orang berkata ya udahlah satu hilang mah biarin aja lah gitu kan ya. Ternyata dalam konsep gembala di dalam Perjanjian Lama juga bukan gembala upahan ya, gembala yang beneran. Bahkan ketika ada dombanya itu diterkam sama binatang buas, dia akan ambil, dia akan rebut mempertaruhkan nyawanya. Itu gembala yang benar. Gembala yang betul-betul gembala. Kalau gembala upahan mah dia bodo amat, dia ditinggalnya aja ya. Paling potong gaji, mungkin itu pikirannya gitu ya. Nah di sini dikatakan bagaimana begitu berharga hilang 99. Tapi ingat Bapak Ibu kalimatnya 99 yang orang benar yang tidak butuh pertobatan. Itu loh perbandingannya di situ. Jadi jangan ini bukan berarti 99 ini gak berharga. Ya udahlah Tuhan gak peduli, bukan. Tapi ini orang yang sudah di dalam Tuhan dengan satu orang yang bisa dikatakan dia belum mengenal Tuhan. Itu dikatakan bahkan dia mencari sampai menemukan. Waktu dirham juga sama. Dirham itu pun kalau kita baca ayat selanjutnya 8 sampai 10 juga sama. Dia mencari itu. Sama nanti di klimaksnya anak yang hilang. Bagaimana gak diem saja mencari. Jadi kalau saya bayangkan kalau hati kita seperti hatinya Tuhan, berarti kita mencari juga dong. Mencari hingga menemukan. Bapak Ibu, saya coba ya, ini kan ngomongin sukacita ketika kita menemukan satu itu. Tapi ingin saya katakan juga bahwa kita mungkin tanpa, ya bukan kita kan yang membuat orang bertobat, setuju ya. Sehebat apapun kita berkhotbah, sehebat apapun kita ngomong, kita gak bisa buat orang bertobat. Kita alat Tuhan saja. Jadi kalau ada, balik lagi kan kadang-kadang orang juga gini, saya pergi penginjilan, tapi gak ada yang bertobat, gak ada yang nerima gitu ya. Saya berkali-kali juga memberitakan Injil ya, kadang ditolak, kadang diapain ya. Tapi bagi saya gini, saya kan dipanggil memberitakan. Tapi saya kan terus sampai akhirnya kalau memang dia bilang, saya tidak mau dengar lagi. Sudah kita kan mundur dulu. Ya, saya ingat dulu waktu masih di seminari.
Kalau andaikan cerita dibalik, saya turun, Tuhan apakah dia akan diselamatkan? Kalaupun tidak diselamatkan, minimal saya nggak akan rasa bersalah kan. Saya langsung bilang, saya lihat dia, Tuhan boleh nggak terjadi seperti Lazarus? Dia bangkit, terus saya akan ngomong, saya akan dengerin dia. Mau 1 jam, 2 jam, 24 jam, 48 jam. Terus itu saya bilang sama Tuhan, mulai hari ini Tuhan, ketika Engkau menggerakkanku, tidak akan ada kata tidak. Karena saya tidak mau menyesal.